Halo para pecinta film dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan dalam semua hal. Film ini berkisah tentang seorang pria dengan kemampuan hacker mencoba untuk membongkar rencana busuk yang dibuat oleh pemerintah. Nah, bagaimana kisahnya untuk membongkar hal itu? Langsung saja ke alur ceritanya. Film ini berawal ketika pria bernama Sam berada di dalam sebuah kereta. Dalam kondisi ini, Sam telah kehilangan ingatannya, bre. Dan itu karena satu hal. Ketika Sam didatangi salah satu petugas di kereta itu untuk melihat identitasnya, Sam tidak ingat apa-apa tentang dirinya. Karena Sam akan dibawa oleh petugas itu, Sam pun menghajar para petugas tersebut dan ia pun kabur dari kereta itu. Nah, di sisi lain, seorang wanita yang sempat satu kereta dengan Sam juga menghampirinya. Wanita ini bernama Lara. Ternyata wanita ini sama dengan Sam, di mana ia telah kehilangan ingatannya karena satu hal. Sehingga mereka pun pergi ke suatu tempat untuk bersembunyi. Keesokan paginya, ketika mereka sedang sarapan, tiba-tiba Sam diberi buku catatan oleh seorang pelayan. Dan pelayan ini berkata kalau ia sempat dititipkan sebuah catatan itu oleh Sam sendiri. Dan dikarenakan Sam telah kembali ke restoran ini, maka pelayan ini mengembalikan catatan itu kepada Sam. Sam yang memang tak ingat apa-apa tentu bingung dengan hal itu. Sesampainya di rumah, tempat di mana sebelumnya mereka tinggal untuk bersembunyi, Sam pun mulai melihat catatan itu. Dan catatan itu berisi tentang peristiwa sebelum Sam kehilangan ingatannya. Di sini kita akan dibawa flashback ke masa seperti yang tercatat dalam buku itu. Sebelum Sam kehilangan ingatannya, dia adalah seorang pria biasa yang memiliki kemampuan meretas. Bahkan bisa dibilang Sam ini seorang hacker yang mampu meretas segala bentuk sistem. Dia tidak pernah menggunakan kemampuan tersebut untuk merugikan orang lain, bre. Seperti membobol bank, membongkar privasi orang lain, dan sebagainya. Pokoknya Sam ini orang baik-baik lah, bre. Sampai di suatu ketika, Sam ini ditawari seorang wanita untuk ikut ke dalam sebuah komunitas. Komunitas ini adalah sebuah kelompok yang menentang kebijakan dari pemerintah, yang tentunya kebijakan yang merugikan masyarakat. Dan entah kenapa, Sam pun nurut-nurut aja tuh, bre. Di sini Sam disuruh untuk membobol sistem milik pemerintah. Pada awalnya Sam ini menolak, bre. Namun karena ia dirayu oleh wanita ini, Sam pun membobol sistem itu. Ketika Sam telah berhasil masuk ke sistem yang ia retas, tiba-tiba sistem itu mendeteksi siapa pelaku yang meretas sistem mereka. Dan di sini Sam pun ketahuan. Sam pun dibawa ke kantor pusat anti-teroris dan bertemu dengan William de Geer, kepala anti-teroris di Belanda. Dari aksi pembobolan sistem pemerintah yang dilakukan Sam, sebenarnya tidak hanya dia yang ditangkap, bre. Kelompok yang mengajak Sam untuk meretas sistem itu juga ditangkap dan telah menerima hukuman penjara. Mereka dianggap teroris yang menentang pemerintah. Sam pun mencoba menjelaskan kepada William kalau ia bukanlah bagian dari kelompok itu. Namun dikarenakan Sam telah terbukti melakukan pembobolan itu, ia pun harus menerima hukuman penjara. Namun dikarenakan Sam memiliki kemampuan meretas, William pun memberikannya sebuah pilihan. Dan pilihan itu masuk ke dalam pelatihan yang dikelola oleh pemerintah. Dan dikarenakan Sam tidak mau masuk penjara, ia pun terpaksa mengikuti apa yang dikatakan oleh William. Sam pun dibawa ke sebuah pusat karantina untuk dilatih. Dan di sini Sam bertemu dengan orang-orang yang memiliki kemampuan yang sama seperti dirinya. Dan disinilah awal dimana ia bertemu dengan Lara.
Tempat ini bisa dibilang adalah tempat yang difasilitasi oleh pemerintah, di mana para remaja dengan bakat khusus dilatih di tempat ini. Dan di tempat ini diawasi oleh seorang wanita bernama Vermoon. Vermoonlah yang mengawasi semua aktivitas di tempat ini. Dan ini adalah Louis. Ia adalah teman satu kamar Sam. Tempat ini bisa dibilang sangat terisolasi dari dunia luar. Bahkan tidak ada jaringan internet di sini. Nah, Sam pun dilatih untuk meningkatkan kemampuan bertasnya. Ia pun dimentori dengan seorang wanita bernama Merit. Merit ini adalah seorang mentor yang sangat jago dalam hal IT. Hari pun terus berlalu. Tidak hanya kemampuan meretas, kemampuan militer juga diajari di tempat ini. Seperti menuruni sebuah gedung, pertahanan diri, dan kemampuan berenang. Dan latihan itu dimentori langsung oleh seorang pria bernama Zero. Nah, sampai di suatu hari ketika Sam dan teman-temannya selesai latihan berenang, mereka melihat seorang pria yang kehilangan kendali dalam dirinya. Pria itu seperti ingin bunuh diri dan masuk ke dalam kolam berenang. Ketika pria itu diangkat dari kolam tersebut, nampak seperti ada chip yang terpasang di lehernya. Sam dan yang lainnya pun melihat kejadian itu. Di sini Sam menaruh kecurigaan pada tempat ini, karena ia memiliki firasat yang tidak beres di tempat ini. Dia mencoba untuk keluar. Namun karena pintu kamar mereka dikunci dengan sidik jari, Sam pun tidak bisa keluar secara bebas. Esok harinya ketika sedang sarapan, Sam memiliki ide untuk kabur dari tempat ini. Ia berencana akan menggunakan sidik jari yang digunakan oleh Zero. Karena Lara telah bekerja sama dengan Sam, maka Lara pun membuat kekacauan untuk mengalihkan perhatian, agar Sam dapat mengambil gelas yang digunakan oleh Zero. Ketika Sam akan mengambil gelas itu, tiba-tiba Louis mengambil gelasnya. Yang ternyata Louis juga ingin masuk ke dalam rencana Sam dan juga Lara, yaitu kabur dari tempat ini. Ketika gelas dengan sidik jari Zero berhasil mereka ambil, Sam pun membuat replika agar nantinya pintu dengan pengamanan sidik jari dapat mereka akses. Di taman, Sam mendatangi Lara untuk memberitahunya kalau ia berhasil membuat replika sidik jari milik Zero. Dan rencananya mereka akan kabur di malam hari. Singkat cerita, malam hari pun tiba, dan mereka pun akan kabur dari tempat ini. Ketika Sam dan Louis akan menjemput Lara, ternyata ia tidak ada di kamarnya. Sam dan Louis pun mencari Lara hingga mereka masuk ke sebuah ruangan. Yang ternyata ruangan itu adalah sebuah laboratorium. Sam dan Louis melihat mayat di ruangan ini, Karena dirasa ada yang tidak beres, mereka pun melihat data di komputer. Dari data yang mereka lihat, sepertinya teman-teman mereka termasuk Lara telah menjadi objek percobaan. Dan di tempat ini juga, Sam melihat lemari yang berisikan sebuah chip sesuai dengan kode mereka. Sam yang berkode 7 dan Lara yang berkode 8. Namun chip Lara tidak ada di tempat itu, yang berarti chipnya telah digunakan. Waktu Louis dan Sam keluar dari tempat itu dan kembali mencari Lara, tiba-tiba ada helikopter yang mendarat. Yang ternyata William de Geer, kepala anti-teroris, dan Sanset, kepala menteri Belanda, datang mengunjungi tempat ini. Vermoon sebagai kepala di tempat ini membawa William dan Sanset ke sebuah ruangan. Rupanya kedatangan mereka ke tempat ini adalah untuk melihat objek percobaan yang telah dilakukan di tempat ini. Zero pun memperlihatkan kepada William dan Sanset objek yang telah mereka tes, yang ternyata Lara telah menjadi objek percobaan itu. Chip yang sebelumnya kita lihat di laboratorium ternyata telah dipasang ke saraf milik Lara, sehingga kendali dan ingatannya pun telah dikuasai oleh orang lain. Dalam hal ini adalah Zero. Jadi, apapun yang diperintahkan oleh Zero, maka Lara akan menuruti semua perintah itu, bahkan untuk melukai dirinya sendiri. Dari percobaan itu, bisa dibayangkan, jika semua chip yang mereka buat dipasang kepada orang-orang dengan jumlah yang cukup banyak, maka kendali pribadi terhadap masyarakat bisa dikendalikan 100% oleh pemerintah.
Di sini sebenarnya William agak menolak dan kurang setuju dengan percobaan di tempat ini. Dan rupanya gagasan dari percobaan itu adalah gagasan dari Sunset sendiri, bre. Sunset ingin mengendalikan pemerintahan agar orang-orang menuruti semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi perlawanan dari masyarakat. Sam dan Louis yang telah mengetahui rencana busuk pemerintah yang dinaungi oleh Sunset, mereka pun sadar bahwa tempat ini adalah tempat ilegal yang difasilitasi oleh pemerintah. Sam pun berniat akan membongkar kebusukan itu kepada masyarakat. Sam memiliki rencana. Ia kembali ke ruangan laboratorium dan menukar chip yang dikhususkan untuknya dengan chip yang kosong agar nantinya jika chip itu dipasang ke otaknya, ia masih memiliki kendali untuk pikirannya. Karena Sam sudah tahu hal buruk yang akan terjadi jika ia kehilangan ingatannya, ia pun menuliskan catatan tentang segala hal yang terjadi di tempat ini. Agar nantinya jika Sam kehilangan ingatan, setidaknya ia bisa mengingat dari catatan yang ia buat sendiri. Dan yaps, catatan yang ia terima di awal film ternyata adalah catatan miliknya sendiri. Ketika Sam dan Louis sedang sarapan pagi, Sam pun memberikan catatannya kepada Louis. Nah, tiba-tiba Zero pun datang. Di sini Zero menyuruh Louis pergi meninggalkan mereka berdua. Ternyata Zero sudah tahu nih kalau tadi malam Sam dan Louis secara diam-diam keluar dari kamarnya. Di sini Zero pun membius Sam dan membuat Sam pingsan saat itu juga. Sam pun dibawa untuk dipasangkan chip ke sarafnya. Nah, ketika chip itu telah terpasang di leher Sam yang terhubung langsung ke saraf otaknya, ia pun seakan lupa ingatan. Tapi, dia masih bisa mengendalikan pikirannya, karena sebelumnya telah diganti dengan chip yang kosong. Di sini Sam akan mencoba berpura-pura kalau pikirannya telah dikendalikan. Ia pun kembali berlatih bersama Merit untuk melatih kemampuan meretasnya. Ketika Sam diajak bicara oleh Merit, seakan Sam tidak memperdulikannya. Ya, karena memang Sam tidak ingin kalau orang-orang di sini curiga kalau dirinya masih bisa mengendalikan pikirannya. Dan sebenarnya Merit ini juga sudah resah dengan tempat ini, bre. Ketika Merit keluar dan meninggalkan Sam di ruangannya, Sam pun mulai mencari data untuk membongkar kebusukan pemerintah. Dan Sam menemukan sebuah rekaman yang telah merekam pembicaraan Sunset mengenai rencana busuk yang akan dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Sam kemudian mengcopy video itu ke sebuah flash disk yang ada di meja Merit. Nah, ketika Sam kembali ke kamarnya, di sini Louis pun mengembalikan catatan milik Sam. Dan di sini Louis sudah tahu kalau Sam masih Sam yang ia kenal dan belum lupa akan dirinya. Sam pun memberitahu Louis kalau ia telah mempunyai bukti untuk membongkar rencana busuk pemerintah. Esok harinya, para remaja yang telah dipasang chip berkumpul di tempat ini. Di sini Zero sudah tahu nih, kalau ada benda yang hilang dari ruangan latihan. Dan benda yang hilang itu adalah sebuah flash disk. Zero menaruh kecurigaannya kepada Sam. Ia pun memberikan tes kepada Sam untuk melihat kalau pikirannya Sam masih di bawah kendalinya. Zero pun menyuruh Sam untuk mematikan rokok di lengannya. Kalau kita yang masih sadar nih, pasti sakit ya kan? Namun, di sini supaya rencana Sam tidak terbongkar, ia pun menahan rasa sakit itu. Dan seakan pikirannya masih dikendalikan. Karena Zero yakin bukan Sam yang mengambil flash disk itu, Zero pun menaruh kecurigaannya kepada Merit. Merit sebenarnya sudah tahu nih, kalau yang mengambil flash disk itu adalah Sam. Namun, ia tak mau memberitahunya kepada Zero. Ia berharap Sam dapat membongkar kebusukan dari tempat ini. Merit pun mencoba memberikan pembelaan kepada Zero kalau ia tidak mengetahuinya. Dan pada akhirnya, ia harus wassalam di tangan Zero. Nah, di sini kita sejenak kembali ke masa ketika Sam membaca semua isi catatannya. Dan catatan itu sampai di situ saja.
Karena Sam tahu kalau ada chip yang terpasang di lehernya, ia pun mencoba untuk mengeluarkan chip itu dan disinilah Sam mulai ingat semuanya. Dari ingatan itulah kita kembali ke masa ketika Sam menjalankan sebuah misi, di mana kejadian itu tidak ada dalam catatannya. Tepat di malam hari, mereka akan menjalankan sebuah misi, dan misi itu adalah membunuh kepala anti-teroris yaitu William. Karena William tidak sejalan dengan rencana Sanson, Sanson pun menyuruh Zero untuk membunuhnya. Ketika misi akan dilaksanakan, Sam pun berniat kabur dari Zero dan berniat mengajak Lara juga. Ketika di parkiran, tiba-tiba Sam bertemu dengan William. Dan Sam pun menyuruh William untuk pergi dari tempat ini. Kalau tidak dia akan dihabisi oleh Zero. Namun di sini ketika William akan lari menyelamatkan diri, ia pun pada akhirnya mati di tangan Zero. Karena Sam tidak bisa meyakinkan Lara kalau pikirannya dikendalikan oleh Zero, ia pun akhirnya kabur sendirian. Nah, ketika Sam dikejar oleh Zero dan kelompoknya, Sam yang kabur melewati sebuah restoran, ia pun memberikan catatan kepada pelayan di restoran itu. Nah, disinilah kita baru tahu kenapa Sam tiba-tiba bisa mendapatkan catatan dari pelayan tersebut, yang merupakan catatannya sendiri. Sam yang terus berlari dari kejaran Zero, ia pun sampai di stasiun kereta. Karena telah dikepung, Sam pun menjatuhkan flash disk yang berisi alat bukti itu ke rel kereta. Karena tidak bisa lagi kabur, di dalam kereta ini akhirnya Zero menyuntikkan sesuatu ke kepala Sam. Dan Sam pun kehilangan ingatannya. Dan itulah awal mengapa Sam tiba-tiba hilang ingatan ketika di awal film. Nah, di sini kita kembali ke masa sekarang. Saat ketika Sam telah mengeluarkan chip dari dalam lehernya. Karena telah ingat semuanya, ia pun mengajak Lara pergi ke stasiun kereta untuk mengambil flash disk yang berisi alat bukti yang pernah ia jatuhkan ke rel kereta itu. Ketika Sam menemukan flash disknya, ternyata pikiran Lara kembali dikendalikan oleh Zero. Dan akhirnya Sam dibawa kembali ke tempat penelitian. Zero dan Vermont pun melihat isi dari flash disk itu. Dan ketika mereka melihat isi rekaman dari rencana Sunset dan rencana buruknya, Sam rupanya telah memprogram video itu untuk tersebar secara otomatis ke internet jika video itu dibuka. Rupanya, Sam telah mengantisipasi jika ia tertangkap dan tidak bisa membocorkan video itu. Zero dan Vermont pun terkejut ya kan, karena rencana mereka dan pemerintah untuk mengendalikan masyarakat telah terbongkar, dan video itu telah tersebar di internet. Zero pun menjuru Lara untuk menghabisi Sam, namun akhirnya Sam berhasil menyadarkan Lara. Zero lalu menyuruh Lois untuk menghabisi Sam yang ternyata pikiran Lois telah dikendalikan. Namun dengan perkelahian, di sini chip yang mengendalikan Lois pun menjadi tidak aktif. Dan Lois dapat kembali mengendalikan pikirannya. Dan di sini mereka pun menghajar Zero hingga pingsan. Lara, Lois, Sam, dan yang lainnya pun akhirnya dapat bebas dari tempat ini. Dari video yang telah tersebar itu, akhirnya masyarakat tahu rencana busuk pemerintah yang dinaungi oleh Sanson. Sanson, Vermont, dan orang-orang yang terlibat dalam rencana busuk itu akhirnya ditangkap. Dan identitas Sam yang telah menyebarkan video itu tidak diketahui oleh masyarakat. Masyarakat hanya tahu kalau pria yang menyebarkan video itu adalah seorang pria dengan identitas Boy Seven. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Boy Seven. Dari segi alur cerita ini ngeri juga ya kan, jika hal itu terjadi di dunia nyata. Pemerintah bahkan elit dunia mengendalikan semua pikiran manusia dengan sebuah chip yang tertanam ke saraf manusia. Tapi ya sudahlah ya. Semoga itu terjadi hanya di film saja. Terima kasih dan wassalam. Oke bos, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami.
Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.